Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran IPA, yaitu kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang besaran pokok dan besaran turunan. Kita akan mengetahui apa itu besaran pokok dan apa itu besaran turunan. Sebelum kita masuk ke materinya, ada beberapa indikator yang harus tercapai pada pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, membedakan besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya. Yang kedua, menyebutkan alat ukur untuk berbagai besaran. Yang ketiga, membaca skala alat ukur untuk berbagai besaran. Dan yang keempat, dapat membedakan satuan baku dan tidak baku. Nah, semua dari indikator ini akan kita pelajari pada slide-slide selanjutnya. Oke. Yang pertama, yang akan kita bahas itu tentang pembagian dari besaran. Besaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada besaran pokok. Yang kedua, ada besaran turunan. Definisi dari besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu atau satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu, berdiri sendiri. Jadi satuan ini sudah ditetapkan oleh satuan internasional. Jadi tidak bisa satuannya itu dirubah-rubah. Yang kedua, ada besaran turunan. Besaran turunan yang artinya yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi satuan-satuan yang digunakan dalam besaran turunan itu yaitu digunakan dari hasil turunan besaran-besaran pokok. Nah, nanti kita akan dibahas mana saja sih besaran yang masuk ke dalam besaran pokok dan besaran turunan. Kita lanjutkan. Nah, ini ada 7 besaran pokok atau ada 7 besaran yang masuk ke dalam besaran pokok. Yang pertama, sini ada besaran pokok panjang, satuannya meter dan lambangnya M. Yang kedua, ada massa, satuannya kilogram, lambangnya kilogram. Yang ketiga, ada waktu, satuannya sekon, atau yang sering kita dengar yaitu detik. Sedangkan lambangnya yaitu adalah S. Yang keempat, besarannya adalah suhu, satuannya Kelvin, lambangnya K. Yang kelima, kuat arus, satuannya ampere, lambangnya A. Besaran selanjutnya, intensitas cahaya, satuannya kandela, lambangnya CD. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu jumlah zat, satuannya yaitu adalah mol. Nah, ketujuh ini merupakan besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu satuannya. Jadi satuannya ini merupakan satuan menurut satuan internasional. Oke, kita lanjutkan yang termasuk ke dalam besaran turunan. Besaran turunan, nah itu tadi dikatakan bahwa satuannya itu diturunkan dari besaran pokok. Nah, contohnya yang masuk ke dalam besaran turunan itu ada luas. Satuannya M pangkat 2 atau meter persegi. Satuan yang diturunkan dari besaran pokoknya itu adalah dia dari satuan panjang. Dan yang kedua ada volume, satuannya meter kubik atau meter pangkat 3. Sama juga dia diturunkannya dari panjang. Yang ketiga, kecepatan. Satuannya meter per detik atau M per S. S itu tadi dikatakan adalah artinya detik. Nah, satuannya diturunkan dari panjang dan waktu. Keempat, ada massa jenis. Satuannya kilogram per meter kubik. Besarannya dia diturunkan dari besaran pokok, massa, dan panjang. Selanjutnya ada gaya. Satuannya Newton atau kilogram meter per detik
persegi. Diturunkan dari besaran pokok, yaitu masa, panjang, dan waktu. Baik, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya yaitu mengukur. Arti dari kata mengukur adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Contohnya, ketika kalian mau mengukur panjang sebuah buku dengan menggunakan satuan yang telah ditetapkan. Contohnya, mengukurnya menggunakan penggaris. Jadi, kegiatan mengukur itu membandingkan buku tersebut dengan penggaris, di mana penggaris itu sudah ditetapkan sebagai alat ukur yang memiliki satuannya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ada beberapa alat ukur yang digunakan. Contohnya yang pertama ada alat ukur panjang. Alat ukur panjang, contoh yang pertama ada mistar atau penggaris. Tingkat ketelitiannya adalah 1 mm atau 0,01 cm. Yang kedua ada meteran roll, ketelitiannya 1 mm sampai 0,01 cm. Dan yang ketiga ada jangka sorong. Ketelitiannya yaitu 0,1 mm atau 0,001 cm, yaitu yang berfungsi untuk mengukur diameter pipa atau mengukur sebuah diameter barang. Nah, selanjutnya ada mikrometer sekrup. Tingkat ketelitiannya yaitu 0,01 mm atau 0,0001 cm. Jadi tingkat ketelitian dari mikrometer sekrup ini lebih teliti lagi, yaitu untuk mengukur ketebalan. Jadi untuk mengukuran ketebalan sebuah benda yang ukurannya sekitar 0,01 mm itu bisa menggunakan mikrometer sekrup. Dan alat ukur suhu dan alat ukur selanjutnya yaitu ada alat ukur suhu, yaitu dengan menggunakan termometer. Nanti kita akan lihat bagaimana sih bentuknya termometer, mikrometer sekrup, jangka sorong, dan yang lainnya. Alat ukur yang pertama yaitu alat ukur panjang. Berarti alat untuk mengukur panjang sebuah benda. Di sini contohnya ada mistar, di mana mistar itu bisa kita gunakan untuk mengukur contohnya buku atau bolpen atau pensil dan benda-benda yang lain dengan ukuran yang tidak terlalu panjang. Sedangkan ada yang kedua tuh ada rollmeter. Kalau rollmeter, jarak yang bisa diukurnya itu dia lebih panjang. Rollmeter ini bisa digunakan sampai belasan atau puluhan meter. Contohnya, ketika mau mengukur panjang sebuah lapangan, kita bisa menggunakan rollmeter. Yang ketiga, di sini ada jangka sorong, di mana jangka sorong ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter sebuah benda. Sedangkan mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur ketebalan sebuah benda. Selanjutnya, di sini ada alat ukur massa. Massa itu bisa disebut juga dengan berat ya, berat sebuah benda. Contohnya, di sini ada alat ukur neraca Ohaus, dasin, neraca dua lengan, neraca langkah, neraca duduk, dan neraca digital. Mungkin kalian yang paling sering dilihat salah satunya ada neraca duduk yang suka ada di pasar. Dan mungkin kalau zaman sekarang karena udah serba digital, neraca juga atau alat ukur juga ada juga yang digital. Nah, contohnya seperti neraca digital yang ada di sebelah pojok kanan bawah. Nah, mungkin kalian juga pernah lihat. Selanjutnya,
ada alat ukur waktu. Alat ukur waktu, ingat, satuan yang digunakan dalam besaran waktu itu yaitu adalah detik atau sekon. Nah, alat ukurnya yang pertama ada arloji atau yang sering kita sebut dengan jam atau jam tangan atau jam dinding. Yang kedua ada jam pasir. Yang ketiga ada stopwatch digital dan ada stopwatch analog serta ada jam matahari. Nah, di sini ada alat ukur yang baku dan ada juga alat ukur yang tidak baku. Nah, contohnya alat ukur yang tidak baku dari alat ukur waktu ini adalah jam pasir. Ya, karena jam pasir merupakan alat ukur yang tidak baku. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah alat ukur suhu. Berarti alat ukur untuk mengukur tinggi atau rendahnya suhu. Itu mau suhu ruangan atau suhu badan. Nah, contoh termometer atau contoh alat ukur suhu itu yang pertama adalah ada termometer badan atau klinis yang biasa digunakan untuk mengukur suhu badan. Contohnya ketika kita dalam keadaan sakit atau badan kita panas, biasanya diukur menggunakan termometer badan atau klinis. Nah, yang kedua, ada juga termometer laboratorium, di mana termometer ini biasanya digunakan di laboratorium untuk mengukur suhu dari berbagai macam benda atau bahan-bahan. Dan ada juga termometer ruangan, berarti untuk mengukur suhu di dalam sebuah ruangan. Dan masih ada jenis-jenis alat ukur suhu yang lainnya. Contohnya ada termometer bimetal, ada termometer maksimum dan minimum. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang mikrometer sekrup. Jadi mempelajari bagaimana sih cara membaca atau mengukur menggunakan mikrometer sekrup. Sebelumnya, kita akan mengetahui dulu bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Nah, di sini ada poros tetap, ada poros geser, ada skala utama, dan ada skala nonius. Nah, sebenarnya yang harus kalian pahami itu, kalian harus paham atau dapat membedakan antara skala utama dengan skala nonius. Nah, ini skala utama dan ini adalah skala nonius. Selanjutnya kita akan pelajari bagaimana untuk mengukur mikrometer sekrup. Nah, caranya yaitu yang pertama kita harus menjepitkan benda yang akan kita ukur dengan menggunakan selubung ulir dan kunci. Nah, yang kedua, kita harus tentukan skala utama dan skala noniusnya. Kita lihat dulu skala utamanya. Skala utamanya itu dia berdekatan dengan tepi selubung luar. Contohnya pada gambar di atas, garis yang bertepatan dengan selubung luar itu adalah 13,5 mm. Yaitu kita lihat dari gambar yang atas, di sana menunjukkan angka 13,5 yang warna merah. Itu yang sebelah kiri. Yang garis atasnya dia berada di angka 13, sedangkan garis bawahnya itu dia berada di antara angka 13 dan angka 14. Berarti setengah dari 13 dan 14 ya. Berarti angka tersebut berada di angka 13,5. Yang artinya bahwa skala utamanya itu adalah 13,5 mm. Oke, yang selanjutnya kita menentukan berapa sih skala noniusnya. Kita lihat ada di bagian yang sebelah kanan.
Lihat garis pada skala putar yang lurus dengan garis horizontal skala utama. Pada gambar di atas, garis skala putar yang benar-benar lurus dengan skala utama adalah garis ke-17. Boleh dilihat dari gambar yang ditunjukkan pada angka 0,17 yang di atas. Ya. Di mana? Kenapa di sana jadi 0,17? Karena yang digunakan pada mikrometer sekrup itu adalah milimeter. Harusnya kan di sana 17. Nah, 17 ini dibagi 100 karena mau dirubah ke milimeter. 17 dibagi 100 berarti 0,17 milimeter. Nah, sekarang sudah ketemu skala utamanya 13,5 milimeter dan skala noniusnya 0,17 milimeter. Setelah itu, kita tambahkan skala utamanya dengan skala noniusnya. Jadi menghasilkan 13,67 milimeter. Nah, itu berarti cara mengukurnya. Setelah tadi mempelajari bagaimana cara untuk mengukur dari mikrometer sekrup, kita masuk ke contoh soalnya. Contohnya di sini ada gambar hasil dari pengukuran mikrometer sekrup. Di sini ingat, di dalam mikrometer sekrup itu ada dua skala utama dan skala noniusnya. Kita lihat, pertama kita tentukan dulu skala utamanya di angka berapa. Skala utamanya dia berada pada angka 4. Kita lihat di atas ditunjukkan ya, skala utamanya ada di angka 4. Karena satunya milimeter, ya udah itu dikali dengan 1 mm sama dengan 4 mm. Yang kedua, kita tentukan skala noniusnya. Skala noniusnya dia berada di angka 30. Karena yang kita gunakan itu adalah milimeter. Milimeter berarti harus dikalikan dengan 0,01 mm. Jadi 30 dikali dengan 0,01 mm menghasilkan angka 0,30 mm. Setelah kedua skala utama dan skala noniusnya ketemu, maka kita tambahkan aja langsung, yaitu 4 mm ditambah 0,30 mm, yaitu menghasilkan angka 4,30 mm. Jadi, hasil pengukuran sebuah benda menggunakan mikrometer sekrup ini, yaitu menghasilkan ukuran 4,30 mm. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang jangka sorong. Nah, jangka sorong ini tadi difungsikan atau gunanya untuk mengukur sebuah diameter benda. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara mengukur atau membacanya, kita akan melihat dulu bagian-bagian dari jangka sorong. Di sini ada rahang tetap atas, ada rahang sorong atas, ada tombol kunci, ada rahang sorong bawah, rahang tetap bawah, dan benda yang akan diukur. Tetapi, yang lebih utama yang harus kita tahu itu adalah skalanya. Nah, sebenarnya hampir sama dengan mikrometer sekrup. Dia memiliki dua skala, yaitu ada skala utama dan skala nonius. Nah, ini bisa kita lihat skala utamanya yang sebelah atas dan skala noniusnya yang ada di sebelah bawah. Oke, kita akan lanjut bagaimana cara atau membaca jangka sorong. Nah, ketika garis tadi kita diperbesar, bisa menjadi seperti ini. Coba dilihat di gambarnya. Nah, untuk cara membaca atau cara mengukurnya itu, yaitu yang pertama, kita harus menentukan atau melihat skala utamanya dia di angka berapa. Dan yang kedua, membaca skala noniusnya. Kita lihat, skala utamanya dia
berada di angka 21 mm atau 2,1 cm. Dari mana? Kita lihat garis skala utamanya yang atas. Lihat angka yang paling dekat dengan garis 0 pada skala Nonius, yaitu ada angka 0,1 ya, 0,1. Karena angka sebelumnya ada angka 2, berarti jadi 2,1. Satuannya adalah sentimeter ya. Jadi 2,1 cm. Berarti skala utamanya 2,1 cm. Yang kedua, kita tentukan skala Noniusnya. Skala Nonius itu dia berada di garis yang bawah. Nah, kita lihat caranya. Cari garis yang lurus antara skala utama yang atas dengan skala Nonius yang bawah. Terbentuk garis lurus ini yang ada warna merah. Warna merah yang potong-potong itu. Dia lurus antara garis atas atau skala utama dan garis bawah sama skala Nonius. Nah, kita lihat, kita hitung dari sebelah kiri yang bawah. Kita 0, 1, 2, dan 3. Berarti dia itu ada di angka 3. Ya, dikarenakan di sini kita menggunakan satuan cm, berarti kita rubah dari 3 menjadi 0,03 cm. Nah, ini kan udah ketemu ya. Udah ketemu skala utamanya 2,1 cm dan skala Noniusnya 0,03 cm. Jadi kita tambahkan menjadi 21,3 mm atau 2,13 cm. Oke, di sini ada contoh soal tentang bagaimana kita mengukur benda menggunakan jangka sorong. Nah, kita lihat, ingat tadi skala utama itu dilihat dari angka yang paling dekat dengan angka 0 dari skala Nonius. Karena kan di sini angka paling dekat dengan angka 0 itu adalah angka dari 10 cm. Dan sekarang skala Noniusnya. Skala Noniusnya kita lihat garis yang lurus antara garis atas atau garis utama dengan garis bawah atau skala Noniusnya. Kita lihat garis yang lurus itu ada di garis angka 2 skala Nonius. Nah, karena yang kita pakai satuannya cm, berarti jadi 0,02 cm skala Noniusnya. Nah, setelah diketemukan skala utama dan skala Noniusnya, kita tambah 10 cm skala utamanya ditambah 0,02 cm untuk skala Noniusnya. Jadi menghasilkan 10,02 cm. Jadi hasil pengukuran sebuah benda dengan menggunakan jangka sorong ini yaitu menghasilkan 10,02 cm. Baik, untuk pertemuan hari ini kita dicukupkan sampai di sini. Aku ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk materi-materi yang pentingnya silahkan boleh kalian catat ya. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.